tempat, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Vina. Sebelumnya mau konfirmasi Sama-sama. suaraku terdengar jelas ya? Jelas banget, Kak. Oke. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini bisa ngobrol bareng akhirnya sama teman-teman dari Unram. Setelah sebelumnya Kak Sultan ngajak aku untuk ngobrol bareng teman-teman gitu. Nah, sebelumnya di sini aku pribadi berharap semoga ini bukan jadi sebuah materi ya, tapi lebih ke sharing aja. Jadi kalau teman-teman ada masukan, teman-teman punya ilmu yang lebih, atau teman-teman punya pandangan yang berbeda, silakan ajukan saja. Nanti kita bakal diskusi bareng-bareng di sini, gitu. Nah, Kak Sultan kemarin beberapa hari yang lalu minta aku untuk jadi pemateri ya, ngobrol-ngobrol di sini terkait penulisan opini. Sebenarnya terkait opini ini bakal luas banget sih. Aku coba izin tampilkan salin dia ya. Iya, Kak, silahkan. Sudah tampak belum? Oke, sudah. Oke. Nah, opini ini salah satu jenis tulisan yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari esai, dari artikel, ataupun dari kolom yang orang-orang kenal gitu. Jadi kalau tanya sebenarnya bedanya apa sih? Nggak ada bedanya sebenarnya, cuma mereka atau orang-orang tertentu mengistilahkan opini sebagai opini gitu, artikel sebagai artikel. Padahal konteks isinya ya kurang lebih sama gitu, dan proses teman-teman dalam menulis opini, esai atau artikel juga bakal sama gitu. Nah, hari ini sebenarnya seperti biasa aku bakal ngajak teman-teman untuk diskusi. Sebenarnya ini salin dianya bukan diskusi masak, tapi benar-benar diskusi menulis. Tapi aku ingin ajak teman-teman untuk memahami terlebih dahulu nih konteks dari menulis itu seperti apa. Aku pribadi senang banget untuk mengibaratkan menulis itu sebagai memasak. Kenapa? Nanti aku jelaskan di selanjutnya. Tapi sebelum itu kita kenali dulu nih, opini itu sebenarnya apa sih? Begitu. Nah, aku kutip dari Webster New Collegiate Dictionary kalau opini itu suatu pandangan, keputusan atau taksiran yang terbentuk di dalam pikiran mengenai suatu persoalan tertentu. Nah, kalau kata Fraser Moore, opini itu lebih kuat daripada sebuah kesan, tetapi lebih lemah daripada pengetahuan yang positif. Karena opini itu datangnya dari pikiran manusia gitu. Sebenarnya tidak lepas juga dari unsur-unsur subjektivitas ketika seseorang menuliskan opini. Begitu. Nah, mari kita masak hari ini. Sebenarnya menulis dan memasak itu nggak jauh berbeda. Aku pribadi senang banget untuk mengibaratkan menulis itu prosesnya bakal sama seperti memasak. Karena di memasak itu pasti ada 3 hal lah ya. Ada proses di sebelum memasak, di sepanjang memasak kita ngapain, dan di setelah memasak kita ngapain. Nah, sebelum memasak kita tahu kalau prosesnya itu pertama kita harus tahu dulu mau masak apa. Terus yang kedua, ya tahu mau masak apa gitu. Yang pertama itu mau masak lah, intinya punya niat gitu. Jadi kalau orang nggak punya niat dan cuma tiduran di kasur, bahan ya nggak bakal masak kan ujung-ujungnya. Lalu perlu menyiapkan bahan juga nih. Selain itu perlu juga siapkan alatnya untuk menunjang kegiatan memasaknya. Nah, di sepanjang memasak, kita juga perlu memastikan semua bahan itu berada pada tempatnya. Jangan sampai ketika masak rendang, yang kita masukkan duluan adalah dagingnya gitu. Padahal seharusnya yang dimasukin duluan kita masak adalah santannya gitu. Jadi perlu dimasukkan juga pada tempatnya. Dan juga di sepanjang memasak pasti ada proses yang namanya cicipi, karena tujuan kita memasak adalah menyajikan masakan yang enak, masakan yang lezat dan bergizi tentunya. Nah, setelah memasak pasti ada proses menyajikannya, ada proses minta orang lain juga nih buat cicipin gitu. Kira-kira enak atau enggak? Karena bisa jadi apa yang kita cicipi itu enak,
tidak enak menurut orang lain. Jadinya masakannya jadi bias gitu istilahnya ya, kalau di istilah pengetahuan. Lalu tanya komentar orang lain setelah mencicipi. Karena kalau mencicipi aja ya mereka cicipin tanpa beri komentar gitu kan. Coba tanyakan ke mereka apa rasanya gitu. Apa yang perlu diperbaiki dan juga apa yang sudah tepat di dalam masakannya. Nah, ini bahan-bahannya. Mari kita menuju ke proses menulis. Kalau di proses menulis, kita juga kurang lebih sama gitu. Antara sebelum memasak, sepanjang memasak, dan setelah memasak. Cuma kita ganti masaknya sama menulis opini gitu. Sebelum menulis opini, coba kita petakan lagi. Di memasak tadi ada apa? Ada mau masak, otomatis yang perlu kita siapkan adalah niatnya dulu. Terus tahu mau masak apa? Ada bahannya dan juga ada alatnya. Jadi kurang lebih yang pertama, teman-teman ketika mau menulis opini, siapkan kesediaan diri dulu gitu. Jadi jangan sampai teman-teman tuh menulis opini karena tuntutan mau lomba aja, atau teman-teman tuh tuntutan karena tugas aja gitu. Padahal teman-teman bersedia dan nggak meluangkan pikirannya ketika menulis opini. Jadi opini yang ditulis itu bisa jadi kering atau ya tidak berkualitas gitu. Lalu gali sudut pandang masalahnya. Karena opini itu harus memiliki sudut pandang. Apakah kita mau setuju atau kita mau tidak setuju atau kita berada di tengah-tengah nih. Gitu. Pilihan opini itu bermacam-macam gitu. Jadi gali sudut pandangnya dan pahami itu. Selanjutnya adalah riset data dan kejadian. Ketika menulis opini itu juga bergantung pada pengetahuan kita gitu. Misalkan kita mau menulis opini tentang politik, tapi kita sendiri tidak punya pengetahuan tentang politik gitu. Nah, opini yang ditulis otomatis tidak akan menjadi opini atau menjadi opini, tetapi opini yang tidak valid atau opini yang tidak bisa mendukung jalannya perpetaan politik gitu. Nah, selanjutnya sediakan alat pendukung juga nih. Jangan sampai teman-teman tuh hanya menulis opini berdasarkan pikiran teman-teman aja gitu. Jadi tanpa ditulis atau tanpa dicoret-coret terlebih dahulu untuk buat notes-nya gitu. Karena kadang kita tuh punya ide atau gagasan yang banyak, tapi gagasannya tuh cepat hilang gitu. Gagasannya tuh ya ingat sebentar, tapi ketika sampai rumah tuh hilang gitu. Ketika kita sudah duduk depan laptop dan menulis opini. Jadi siapkan alat-alat yang sekiranya dibutuhkan agar gagasan teman-teman tuh bisa terdokumentasikan dengan baik. Nah, sebenarnya ada gak tip untuk mencari ide ketika menemukan topik opini? Ada. Yang pertama, banyak membaca teman-teman, karena pengetahuan itu bisa didapat dari beraneka ragam kegiatan dan salah satunya membaca gitu. Membaca tuh kegiatan yang saya bilang sebagai kemampuan berbahasa produktif, karena teman-teman tuh mendapatkan pengetahuan atau ilmu baru dari kegiatan membaca itu. Lalu yang kedua, coba observasi yang tajam. Kadangkala bacaan aja tuh nggak cukup, karena kita tuh perlu juga untuk mengobservasi gitu. Kadang begini, di sebuah riset kita menemukan bahwa di jalanan A itu lengang, tetapi ketika fakta di lapangan, ketika kita turun, jalanan A itu ternyata ramai kok, jalanan A itu macet kok gitu. Nah, penelitian itu bisa jadi juga memang kasuitas atau berubah, atau istilahnya ya memang mengalami perkembangan gitu. Jadi cobalah untuk observasi yang tajam, lihat sekitar dan coba lebih mindful lagi untuk melihat dan juga menangkap apa yang ada di sekitar teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk banyak bergaul, karena dengan interaksi teman-teman tuh bisa mendapatkan insight atau pengetahuan baru tentang hal yang mungkin belum teman-teman ketahui gitu. Nah, tadi kan kita udah ngomongin sudut pandang nih. Kita juga harus tahu apakah sudut pandang atau topik itu menarik atau enggak. Yang pertama, kalau teman-teman mau menguji sudut pandang, cobalah untuk mulai berpikir kritis. Nah, berpikir kritisnya as simple as that, teman-teman bertanya atau menyusun sebuah pertanyaan gitu. Susunlah sebuah pertanyaan. Intinya itu. Nah, kalau ngomongin berpikir kritis itu kan keterampilan untuk melibatkan proses kognitif untuk menganalisis, mengumpulkan, memproses, mengevaluasi informasi yang didapat. Jadi sebenarnya kuncinya itu ada di bertanya, ada di kemampuan bertanya teman-teman nih. Ketika menulis opini, cobalah untuk bertanya, cobalah petakan
petakan pertanyaannya berdasarkan ya kurang lebih 5W1H. Tapi saya sendiri menyusun pertanyaan kunci yang mungkin teman-teman bisa gunakan gitu. Ketika menemukan sudut pandang, misalkan berbicara tentang lingkungan, dan teman-teman tuh merasa bahwa pembangunan proyek batu bara di daerah Kalimantan itu ternyata tidak baik gitu. Teman-teman tuh merasa itu tidak baik. Nah, ini menarik banget nih untuk ditulis. Itu menurut teman-teman. Tapi cobalah tanyakan lagi dan lebih skeptis lagi. Pertama, menarik gak untuk ditulis? Gitu. Terus yang kedua, menarik gak untuk target pembaca? Kadang-kadang teman-teman nih, mungkin ada teman-teman yang menjadi redaktur majalah atau memang kegiatannya seringkali untuk menulis. Nah, teman-teman pasti punya kan target pembacanya siapa? Apakah anak muda, orang tua, atau orang yang bekerja di perusahaan, atau apapun gitu. Kalau isu batu bara kemudian kita angkat untuk target pembaca anak kecil usia 15 hingga 17 tahun ya, remaja usia 15 hingga 17 tahun. Ya mereka mana ngerti gitu kalau kemasannya adalah kemasan dewasa. Jadi menarik untuk target tuh cobalah pikirkan bahwa tulisan ini sesuai gak dengan target yang kita tuju gitu. Nah kalau misalkan ikut lomba, lihat dulu nih jurinya siapa, sesuai gak sama kriteria jurinya, atau enggak lihat dulu nih penilaiannya seperti apa, sesuai gak sama penilaiannya gitu. Itu kan target pembacanya juga ya. Lalu yang ketiga, apakah sudah ada yang pernah menulisnya? Karena kalau sudah ada yang pernah menulisnya, pertama teman-teman rentan terkena plagiarisme. Terus yang kedua, teman-teman juga menuliskan topik yang biasa aja gitu. Karena udah banyak ditulis dan orang-orang udah pada tahu gitu. Jadi tidak ada main purpose ke orang-orang untuk membaca tulisan teman-teman gitu. Tidak ada istilahnya tujuan teman-teman di luar sana untuk membaca tulisan yang Anda buat begitu. Nah, kenapa kita harus bertanya? Padahal bertanya itu kan ya mudah banget. Nggak mudah sih sebenarnya. Bertanya tuh kegiatan yang sebenarnya sederhana tapi jarang sekali diterapkan secara komprehensif gitu. Nah, alasannya kenapa harus bertanya? Ya pertama, agar mendapatkan informasi yang akurat. Agar opini yang kita tulis itu bisa dibangun berdasarkan pengetahuan dan ilmu yang sudah ada juga. Atau justru kita malah berkontribusi untuk menyumbangkan ilmu atau pengetahuan yang baru. Nah, itu juga harus didasari dengan informasi yang akurat kan. Gak mungkin kita ngomongin tentang kenaikan harga BBM. Kita bilang di opini bahwa pemerintah harus menurunkan harga BBM. Padahal fakta di lapangan harga BBM gak naik tuh gitu. Nah itu kan gak akurat. Jadi cobalah teman-teman untuk bertanya agar mendapatkan informasi yang akurat. Lalu yang kedua, agar tidak salah sangka atau tidak berprasangka gitu. Kadang kuncinya kenapa kita kemudian membenci orang lain, kenapa kita merasa oh ternyata pemerintah tuh gini ya, kita harus kontra nih gitu. Kita tuh terlalu cepat mengambil keputusan untuk kontra, atau kita terlalu cepat untuk mengambil keputusan bernegasi dengan pemerintah. Padahal apa yang dilakukan pemerintah ya itu mendukung adanya kesejahteraan sosial. Misalnya ini contoh aja gitu. Bukan berarti pemerintah Indonesia udah seperti itu. Nah, intinya tidak berprasangka itu salah satu yang perlu sikap yang perlu dimiliki oleh teman-teman ketika menulis. Terlebih tulisannya ilmiah termasuk opini. Semi ilmiah ya kalau opini. Dan yang terakhir, agar tidak salah mengambil keputusan. Bisa jadi opini yang teman-teman tulis justru malah mendatangkan banyak hujatan atau kritikan dari orang lain. Kritik itu boleh, tapi kalau sudah terlalu banyak dan dirasa memang yang salah itu datangnya dari opini teman-teman, ya itu berarti teman-teman salah mengambil keputusan. Begitu. Kenapa kita juga harus bertanya? Logikanya begini, kita tuh hidup tidak hanya di antara hitam atau putih aja, tapi juga di tengah-tengahnya ada warna abu-abu. Atau kalau kita campurkan hitam yang lebih banyak, ada abu-abu tua. Atau putihnya yang lebih banyak, ada abu-abu muda gitu. Jadi hidup tuh nggak selalu tentang hitam atau putih aja. Cobalah berpikir dengan logika bahwa masih banyak warna yang kemudian muncul. Begitu. Jadi jangan terbatas pada sebuah sumber aja, tapi coba gali sumber yang lebih banyak lagi agar tulisan teman-teman tuh tidak bias begitu. Nah,
setelah proses sebelum memasak, mari kita masak nih. Mari kita tulis opininya. Apa aja sih prosesnya? Pastiin semua bahannya tuh ada di tempatnya. Terus cicipi juga. Pertama, kita tempatkan bagian pada tempatnya. Di opini itu paling tidak ada dua hal yang perlu teman-teman tulis. Yang pertama ada pokok pikiran, yang kedua tuh ada gagasan penjelasnya. Jadi kalau ngomongin pokok pikiran tuh apa isunya gitu. Cari isunya teman-teman, petakan isunya. Dan gagasan penjelas tuh teman-teman tuh mau berkontribusi apa dari opini ini gitu. Istilahnya teman-teman tuh mau menyumbangkan pikiran apa dari opini ini gitu. Jadi ketika nulis opini jangan berpikir bahwa teman-teman tuh harus mencantumkan sumber sebanyak mungkin. Tapi teman-teman juga perlu memikirkan apa gagasan saya untuk opini itu gitu. Jadi kalau nyantumkan sumber aja ya itu kurang lebih kayak latar kayak ini aja kayak tinjauan pustaka yang ada di skripsi gitu. Jadi nggak jauh beda. Tapi beda dengan opini. Opini itu harus mencantumkan gagasan dan pikiran teman-teman. Nah, setelah menempatkan bagian pada tempatnya, termasuk mencantumkan gagasan penjelas baik data angka, grafik, contoh kasus, analogi, dan lain-lain, teman-teman juga harus mengevaluasi tulisan ketika tulisannya ada di pertengahan atau sudah selesai gitu. Coba baca ulang dan juga coba skeptis, jangan merasa tulisannya udah bagus, tapi cobalah merasa bahwa apa yang bisa diperbaiki dari tulisan ini gitu. Apa yang masih belum enak dibaca, apa gagasan yang masih bisa ditingkatkan lagi agar gagasannya lebih berkualitas gitu. Pandai-pandailah lagi-lagi untuk bertanya. Nah, kembali bertanya ketika menulis isi, apa yang kamu lihat gitu. Terus sudut pandang apa yang kamu gali. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini agar opini yang ditulis itu tidak menjadi opini yang kering. Kata kuncinya itu jangan menjadi opini yang kering atau opini yang tidak berkualitas. Nah, coba tanyakan ketika sudah nulis apa yang dilihat gitu. Apa yang dilihat? Apakah sebuah agreement atau setuju dengan pendapatnya pemerintah? Misalkan kita ngomonginnya isunya pemerintah gitu ya. Dan apakah kita justru bertolak belakang nih dengan pemerintah? Nah, yang kamu lihat itu apa gitu? Gagasan itu mungkin bisa jadi subjektivitas ya, selalu subjektif. Ya itu nggak apa-apa juga. Di satu sisi itu nggak apa-apa karena teman-teman juga nanti bakal mengalami proses untuk menggali data, memvalidasi data. Nah, proses intersubjektivitas atau menuju objektifnya ada di proses yang itu. Gitu. Jadi jangan merasa misalkan oh ya saya pro nih sama pemerintah gitu. Jangan merasa bahwa itu keputusan yang buruk, tapi cobalah menuju proses yang lainnya yaitu memvalidasi datanya. Terus yang kedua, sudut pandang apa sih yang kamu gali? Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Nah, tanyakan soal itu juga. Terus kenapa hal tersebut bermasalah atau perlu dikritisi? Karena bisa jadi teman-teman tuh menulis opini padahal hal tersebut yang nggak perlu dikritisi juga gitu, nggak perlu jadi masalah juga gitu. Misalkan kenapa kaki berjalan gitu, itu kan ya udah ada data saintisnya, jadi teman-teman nggak perlu lah untuk mengkritisi kenapa kaki manusia itu berjalan gitu. Itu kan nggak logis ya, bukan nggak logis tapi nggak menarik jatuhnya. Terus apa yang bisa diperbaiki? Nah, ini penting juga karena setelah teman-teman menulis, teman-teman juga perlu memahami apa yang kira-kira yang bisa diperbaiki agar tulisannya lebih berkualitas dan bisa ditingkatkan kembali. Terus menurutmu gimana sih cara memperbaikinya? Gitu. Coba berpikir dengan berbagai metode gitu. Cara memperbaikinya, oh iya berarti saya harus baca lagi gitu. Oh iya berarti saya harus ke lapangan lagi nih, harus lihat fakta di lapangannya kayak gimana. Atau saya harus banyak bergaul lagi nih, banyak berinteraksi dengan narasumber-narasumber yang punya pengalaman di bidangnya. Gitu teman-teman. Terakhir, kita sudah sampai di proses akhir, udah masak, kita sajikanlah, minta orang lain cicipi dan tanya komentarnya apa. Gitu. Begitupun dengan menulis, minta orang lain untuk membaca hasil tulisannya gitu. Minta orang lain juga untuk kasih umpan balik atau hasil tulisannya. Misalkan tadi Kavina nulis, udah gitu tulisannya mintalah baca ke Kasultan gitu. Kasultan kira-kira
tulisanku udah enak dibaca belum? Atau ada masukan nggak terkait kualitas topiknya gitu? Nah, jangan canggung karena mata kita dan mata orang lain itu bisa berbeda, termasuk pikiran kita. Dan yang terakhir, publikasikan, cari media yang tepat atau ikut sertakan dalam kompetisi gitu. Karena bisa jadi dengan dipublikasikan dan diikut sertakan dalam sebuah kompetisi, opini teman-teman tuh mendapatkan ulasan yang lebih kaya lagi gitu. Jadi tujuannya di satu sisi kalau ikut lomba ya harus menang juga, cuma di sisi lain ada proses belajar di mana teman-teman tuh berupaya untuk memperkaya diri terkait pengetahuan yang belum pernah dimiliki sebelumnya, begitu. Nah, kalau ngomongin sumber tulisan, teman-teman tuh nggak harus menulis dengan menuliskan sumber tulisan yang kaku gitu. Misalkan menurut ini atau mencantumkan ya ala-ala body note atau ala-ala footnote yang terlalu rigid gitu, yang terlalu kaku seperti skripsi pada umumnya. Tapi ini opini, ini tulisan yang semi ilmiah. Teman-teman juga perlu mengolah bagaimana caranya menuliskan sumber tulisan baik dari bacaan, wawancara, observasi ataupun metode pengumpulan data lainnya agar disajikannya tuh tetap enak dibaca gitu. Nah, misalkan ini yang pertama dari bacaan nih. Bahasa cinta pertama kali diperkenalkan oleh Gary Chapman melalui bukunya berjudul The Five Love Language yang terbit di tahun 1992 gitu. Ini kan menulis sumber tulisan kan. Tanpa kita memberitahu bahwa kita telah membaca The Five Love Language, orang-orang udah tahu gitu. Kalau oh iya ternyata di The Five Love Language itu ngomongin tentang bahasa cinta ya. Yang nulis itu Gary Chapman gitu. Tanpa kita harus menuliskan bahwa The Five Love Language yang dituliskan oleh Gary Chapman. Begitu. Lalu yang kedua, menurut Joko, Budi sudah paham teknik bermain gendang. Hanya saja perlu bimbingan dan pengembangan. Tanda kutip 2, anak biasa belum tentu bisa sepertinya bermain jimbe yang biasa dilakukan orang dewasa, terangnya gitu. Nah, ini salah satu kutipan yang pernah saya tulis juga terkait feature ya, tulisan feature untuk kompetisi feature sensitif, dan penulisan kutipannya atau sumber tulisannya ya dari wawancara, kurang lebih begini gitu. Jadi teman-teman bisa menuliskan menurut siapa, lalu teman-teman juga di akhir bisa menuliskan terangnya gitu. Jadi nggak selalu tentang kata Joko atau jelas Joko gitu. Jadi teman-teman tuh cobalah untuk memperkaya kosakatanya juga, jangan sampai kosakata yang ditulis tuh berulang-ulang gitu. Nah, kurang lebih yang ketiga pun sama gitu. Jadi ketika mendapatkan dari bacaan tulisan atau dari bacaan buku, teman-teman juga perlu mengutipnya tanpa perlu memberitahu bahwa teman-teman mengutipnya gitu. Intinya di dalam tulisan tuh kata kuncinya gini, show, don't tell gitu. Tunjukkan tapi jangan beritahu orang lain. Gitu. Tunjukkan tapi jangan beritahu orang lain. Tunjukkan tapi jangan beritahu orang lain. Contohnya begini, ketika ada bencana, kalau yang memberitahu orang lain, tulisannya bakal begini, bencana yang terjadi di daerah Sumatera Selatan sangat parah. Itu kan memberitahu. Tapi kalau kita menunjukkan, kita bisa menuliskan bencana yang terjadi di Sumatera Selatan menghancurkan 200 rumah di daerah A. Nah, tanpa diberitahu bahwa itu mengerikan, orang-orang sudah tahu kalau dengan runtuhnya 200 rumah itu bakal mengerikan gitu. Nah, di situ daya tariknya teman-teman. Jadi kalau menuliskan opini, cobalah lihat kalimat per kalimatnya. Bacalah, itu memberitahu atau menunjukkan. Cobalah pakai yang menunjukkan gitu, jangan yang memberitahu, karena kalau yang memberitahu itu ya nggak menarik jadinya. Untuk apa teman-teman menulis, untuk apa teman-teman kemudian menyajikan tulisan itu gitu. Nah, terakhir ini saya senang banget untuk menyebutkan bahwa ketika mengibaratkan menulis itu sama dengan memasak, cobalah buat masakan yang paling enak dan bergizi, lalu buatlah tulisan yang paling bagus dan berisi. Nah, itu kalimat terakhir yang sekiranya semoga bisa membangkitkan semangat menulis teman-teman, terutama menulis opini.
saya ucapkan terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke Kavina. Halo. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Tito Trika Davi yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Nah, pasti nih dari teman-teman semua, dari para Brighters yang bergabung ada 36 orang, pasti udah punya pertanyaan kan buat Kak Tito. Jadi, saya persilahkan sebelumnya 3 orang penanya tercepat dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofon atau langsung mengetik di di kolom chat. Dipersilahkan. Ayo teman-teman. Saya ulang lagi kepada teman-teman semua, para Brighters yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ayo guys, tanya. Pasti kan banyak yang penasaran, ada apa, gimana, kayak gitu kan. Dipersilahkan. Oke, tadi saudari Sofia menyalakan mikrofonnya. Apakah ingin bertanya? Iya, ingin bertanya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, misalnya nih kalau kita mau menulis, nah baiknya tuh kan, misalnya kan pas kita nyari temanya itu, apakah baiknya itu kita kayak ngambil isu-isu yang hangat atau kayak isu-isu yang emang berkelanjutan gitu. Misalnya kayak corona kan, ini kan corona udah lumayan lama gitu, atau kita ngambilnya tuh isu-isu yang lagi hangat-hangatnya sekarang gitu, Kak. Makasih. Oke, wah luar biasa pertanyaan Sophia. Jadi dari Kak Tito, mau langsung jawab atau tunggu semua nanya dulu Kak? Boleh. Aku langsung Langsung jawab aja ya. jawab. Oke, Iya. silahkan Kak. Ya, jadi pertanyaan dari Kak Sophia, sebenarnya tema yang perlu diangkat tuh yang hangat atau yang berkelanjutan sih? Dua-duanya bisa diangkat, Cuma pertimbangkan kembali ketika melihat tema atau menentukan tema, apakah tema itu menarik untuk diangkat atau tidak gitu. Kadang yang hangat pun belum tentu menarik. Karena apa? Karena udah banyak ditulis. Karena sudah banyak muncul di media gitu. Jadi untuk apa teman-teman menulisnya dengan sudut pandang yang sama? Tapi itu bakal jadi menarik kalau teman-teman menuliskan isu yang hangat, tapi sudut pandangnya berbeda. Misalkan menganalogikan corona dengan kaleng kongguan misalkan ya. Nah, itu kan belum pernah ada gitu. Jadi ya itu bakal jadi menarik, orang-orang bakal punya daya tarik, oh apaan nih kok analoginya begini gitu. Tapi kalau teman-teman hanya menuliskan ya kasus corona di Mataram jumlahnya sekian-sekian, ya itu sudah banyak yang melaporkan gitu, tanpa teman-teman tulis juga sudah banyak ditulis. Atau teman-teman mau menuliskan jangan lupa pakai masker, itu kan sebuah sebuah peringatan yang klise banget kan kalau kita hanya menuliskan jangan lupa pakai masker gitu. Tapi itu bakal menarik misalkan teman-teman mengambil sudut pandang misalkan di sejarah masker dulu, misalnya contohnya nggak valid nih. Misalkan dulu di Norwegia itu ada kisah tentang masker gitu. Nah, masker itu digunakan sama orang-orang Norwegia itu sebagai pelindung untuk kegiatan sehari-harinya. Misalkan kayak gitu. Jadi ada analogi yang kemudian teman-teman masukkan atau ada data lain yang menunjang sudut pandang teman-teman. Intinya itu. Kalau berkelanjutan pun nggak apa, tapi
pastikan kalau tulisannya belum banyak ditulis atau mengandung kebaruan dari sudut pandangnya. Begitu, Sophia. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Sophia dan Kak Tito yang sudah Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, masih ada 2 lagi nih. Ayo guys, silahkan aktifkan mikrofon atau langsung chat ya. Oke, ada pertanyaan. Izin ya Kak, saya bacakan. Iya, silakan. Bismillah, pertanyaannya dari Maulina Ningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan Kak, bagaimana cara menyajikan tulisan opini yang baik dan enak untuk dibaca? Silahkan Kak, untuk Mukminah nanti ya. Oke. Sebenarnya jawabannya sudah saya terangkan tadi di ketika menyampaikan sharing di awal. Gimana caranya menyajikan tulisan opini yang enak untuk dibaca? Pertama, ingatlah kalau teman-teman ini matanya bias gitu. Jadi pertama, cobalah untuk tanyakan juga ke orang lain ketika opininya sudah selesai ditulis gitu. Terus yang kedua, teman-teman cobalah perkaya opininya dengan data-data yang valid atau dengan pola penyajian yang membandingkan dengan hal-hal yang jarang dibandingkan gitu. Terus yang ketiga, cari sudut pandang yang sekiranya belum banyak ditulis. Intinya itu 3 hal itu. Pertama, review dari orang lain. Yang kedua, tadi teman-teman juga perlu untuk memahami bahwa data itu penting, tapi pola pikir teman-teman juga penting, gitu. Gagasan teman-teman juga penting. Lalu yang ketiga, jangan lupa juga untuk publikasikan, untuk tanyakan ke orang lain, dan juga ambil sudut pandang yang sekiranya belum banyak ditulis, begitu. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Kakak, hal apa saja yang dilarang dalam menulis opini? Silahkan Kak Tito dijawab. Hal pertama yang kasat mata banget ya, yang dilarang dalam menulis opini, terlalu banyak mencantumkan data, tapi gagasan teman-teman tuh sedikit atau kering gagasannya. Nah itu nggak boleh banget, gitu. Karena ya namanya opini jelas ya sudut pandang teman-teman gitu, gagasannya datang dari pikiran teman-teman yang ditunjang dengan data, bukan data yang ditunjang dengan gagasan teman-teman. Jadi jangan dibalik gitu. Nah, secara kasat mata sih paling itu aja yang dilarang dalam menulis opini gitu. Sisanya bagaimana cara penyajian teman-teman itu hanya teknis. Misalkan dilarang menulis opini, kita ikut sertakan dalam lomba gitu. Nah, yang di lomba minta kalau opininya ini harus mengenai isu corona, tapi teman-teman nulisnya isu tentang wabah MERS gitu. Nah, itu kan dilarang kan, maksudnya dilarang yang kayak gitu tuh ya technically aja, teman-teman mau tujuan opininya tuh kemana. Tapi selain itu yang dilarang utama adalah teman-teman terlalu banyak mencantumkan data tapi gagasannya sedikit, begitu. Oke, terima kasih Kakak. Gimana Minah, udah paham? Iya, Vin, alhamdulillah paham. Terima kasih, Kak Tito. Ini ada Sama-sama. dari Dina Khairunisa, boleh bertanya? Boleh dong, masih ada sisa waktu. Jadi silakan mau diketik atau mau on mic, bebas. Ya, izin bertanya. Nah, saya nih masih bingung sama konsep opini, sama konsep bedanya opini sama tulisan-tulisan yang lain kayak esai kayak gitu tuh. Nah, kalau opini itu kita kayak membuat kita kita mendukung sebuah gagasan, atau kita kayak membuat gagasan
yang baru gitu. Bisa enggak kalau misalnya saya mendukung gagasan ini adalah yang bagus, kemudian saya cuma mendukung gitu, apakah itu termasuk opini? Apa opini itu harus memuat solusi begitu, Kak? Ya. Bisa banget. Misalkan teman-teman hanya mau mendukung atau menolak dari sebuah isu, itu bisa banget. Itu pun disebut sebagai opini. Tapi kalau itu hanya memindahkan gitu, atau teman-teman tuh mendukung tanpa adanya alasan, ya teman-teman bukan menuliskan opini sebenarnya. Teman-teman hanya menuliskan data-data yang sudah ada gitu, data-data pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Tapi itu bakal jadi opini kalau teman-teman kemudian mendukung, tapi disertai dengan alasan kenapa teman-teman mendukung. Misalkan teman-teman merasa bahwa data di sumber A itu menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh pemerintah, ya lagi-lagi ke pemerintah lagi, itu benar gitu. Nah itu nggak apa-apa, itu kan data dukungan. Nah opini itu ya kurang lebih begitu, dibangun dengan data, tapi dibangun juga dengan alasan teman-teman kenapa kemudian mendukung atau menolak isu tersebut, begitu. Jadi jangan berhenti di data, tapi berhenti ketika teman-teman sudah mengemukakan alasan yang paling tepat, begitu. Setelah data jangan lupa alasannya apa, begitu. Jadi kalau ngomongin bedanya opini, esai dan lain, ada bedanya. Cuma opini itu tampil lebih banyak mengenai gagasan teman-teman aja. Opini itu tampil lebih banyak bagaimana teman-teman tuh merespon sebuah isu. Apakah teman-teman tadi benar mendukung atau menolak sebuah isu. Nah kurang lebih begitu opini itu. Baik Kak, misalnya kalau kita apa ya, misalnya tadi kan udah mendukung, misalnya kalau kita kayak membuat gitu di opini itu, apakah itu masih tergolong opini atau karya tulis filmnya, Kak? Misalnya kayak kita membuat Contohnya gimana? Kemarin kan saya ada buat kayak apa ya, kan temanya tuh kayak museum gitu kan Kak. Nah terus saya tuh buat kayak bagaimana supaya museum tuh kayak menarik bagi milenial gitu kan. Nah terus saya kayak buat suatu konsep kayak permainan gitu, misalnya menemukan benda bersejarah di dalam museum. Jadi kayak konsepnya saya buat kayak permainan, terus gimana ya, dia tuh kayak ada soal-soal itu, misalnya dia kayak gini dah, di museum itu ada patung khas, misalnya ada patung khas dari Lombok, ada pakaian khas dari Lombok. Nah kemudian di soalnya itu kita itu apa namanya, kayak buat soal yang mengarah ke sana, ke patung atau baju khas di Lombok itu. Kemudian mereka bakal mencari apa ya, kayak mereka bakal mencari tempat itu di mana tempatnya. Jadi mereka kayak semakin banyak mereka tahu bisa menjawab soal-soal itu, semakin banyak poin mereka di permainan itu. Sejenis permainan dah Kak. Jadi apakah itu termasuk opini atau gimana Kak? Ada alasannya gak kenapa permainan itu diciptakan? Alasannya kayak untuk menarik orang ke museum aja sih, untuk supaya kesannya museum itu kayak nggak monoton gitu Kak. Misalnya dari soal-soal yang udah dijawab itu, dia jadinya bisa lebih tahu benda-benda bersejarah gitu Kak. Kalau itu berhenti hanya di gagasan tanpa alasan, jatuhnya sebenarnya esai. Tapi kalau Kak Dina mencantumkan alasannya, misalkan begini, Kak Dina membuat sebuah prototipe permainan gitu. Tadi soal-soal itu ya. Kak Dina berangkat dari sebuah data di mana kunjungan museum di Lombok itu rendah banget gitu. Dan Kak Dina merasa bahwa mayoritas pengunjung ini, bukan merasa ya, tapi datanya menunjukkan bahwa mayoritas pengunjung itu anak-anak.
Nah, Kak Dina merasa bahwa anak-anak itu perlu diajak untuk mengenal salah satu metodenya adalah metode penyampaian soal-soal. Nah, ada data lagi nih, data yang mengemukakan kalau soal-soal itu adalah salah satu metode efektif untuk menyampaikan pesan di museum. Lalu Kak Dina membuat prototipe itu. Nah, itu baru opini gitu. Harus berangkat dari alasan dulu. Alasannya apa? Lalu Kak Dina menciptakan sebuah hal baru yang menunjang alasan itu. Dan Kak Dina kuat banget untuk berpendapat bahwa prototipe ini yang memang perlu dijalankan. Oh, Nah, itu opini. iya Kak. Kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Kak Dina. Ini ada Dina yang lain nih ya. Saya bacakan pertanyaannya. Gini Kak, jadi waktu nulis opini itu kan sering kayak ngalamin stop di satu titik gitu Kak, sebelum sempat selesai. Jadi kalau udah stop gitu, udah bingung gimana lanjutnya. Jadi biasanya nggak dilanjutin Kak. Itu gimana ya solusinya? Apa ada tips dari Kakak biar bisa terus dilanjutin lagi? Terima kasih Kak. Silahkan Kak Tito. Begini, kadang kalau kita nulis lalu kita bosan atau kita stop karena memang tidak ada lagi yang ada di pikiran kita. Indikasinya teman-teman tuh memang sedang bosan aja. Teman-teman tuh kalau secara ilmiah memang membutuhkan stimulasi lain gitu. Jadi cara satu-satunya ya istirahat dulu, cari stimulasi lain yang teman-teman suka, baik menonton TV lalu atau nyari sumber-sumber baru yang teman-teman benar-benar suka banget dan itu dirasa bisa mengurangi rasa bosan. Nanti ketika stimulasinya sudah habis yang itu dan bosannya sudah berkurang, lanjut lagi nulis gitu. Jadi kuncinya kalau secara ilmiah dari pengamatan saya pribadi, memang bosan itu salah satu hal yang bisa menghambat proses menulis. Tapi bagaimana cara teman-teman untuk mengatasi kebosanan itu, bagaimana cara teman-teman untuk menekan kebosanan itu yang penting gitu, cari stimulasi lainnya apa begitu. Dan kalau udah stop gitu bingung mau lanjutinnya gimana. Misalkan kita nulis tentang isu lingkungan, kita stop bingung mau lanjutinnya kemana gitu. Tapi teman-teman ini masih punya semangat menulis gitu. Misalkan ya bukan bosan, tapi alasannya masih punya semangat menulis, cuma emang stop. Ya cari sumber lain gitu. Kadang memang tulisan tuh bergantung pengetahuan kita juga. Bergantung apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Apa yang sudah kita baca sebelumnya. Kalau teman-teman dirasa stop sampai situ, berarti bacaan teman-teman tuh masih kurang gitu. Sumber informasi teman-teman tuh masih kurang. Cobalah gali lah sumber lainnya dari sumber data lainnya gitu. Dari metode lainnya, istilahnya gitu. Jangan berhenti ketika teman-teman merasa bahwa itu ya udah stop aja gitu. Tapi memang intinya teman-teman lagi kekurangan sumber informasi aja. Tapi teman-teman nggak sadar itu. Jadi mulailah sadar dari sekarang. Begitu kurang lebih. Oke, terima kasih Kak. Masih ada lagi nggak yang mau bertanya nih para Brighters? Dipersilahkan. Oke, ada yang bertanya. Opini kan kita mengkritisi sesuatu kan ya. Nah, pertanyaan saya, gimana supaya tulisan atau opini kita tidak menyinggung atau menjelek-jelekan pihak lain atau yang terkait di dalam tulisan kita? Silahkan Kak Tito. Ya, pertama berdasarkan kesantunan berbahasa teman-teman ketika menulis. Tapi tidak berarti bahwa tulisan yang santun adalah tulisan yang bagus.
Bisa jadi tulisan yang memang mengalir begitu aja, itu juga berkualitas gitu opininya. Itu yang pertama ya. Kalau ngomongin antara hubungan kita dengan orang lain agar kita tidak menjelek-jelekan suatu pihak, tentu bagaimana cara penyampaian teman-teman mengenai kesantunan berbahasa. Terus yang kedua, kevalidan informasi. Begini, teman-teman punya tetangga. Udah gitu teman-teman beropini nih. Tangganya uangnya banyak nih. Ngepet tuh pasti gitu. Itu kan opini ya, itu dibangun dari opini. Jelas-jelas tetangganya nggak ngepet kan. Jelas-jelas tetangganya emang kerja freelance aja dari rumah gitu. Ya itu berarti kan nggak valid, nggak disesuaikan dengan observasi yang tepat. Teman-teman tuh hanya bias berdasarkan satu pandangan aja. Tapi kalau teman-teman kemudian mau mengambil sudut pandang begini, perilaku ngepet itu perilaku yang salah ya gitu, atau perilaku misalkan teman-teman merasa bahwa mau mengkritisi orang yang menuduh orang lain memelihara babi ngepet gitu. Otomatis teman-teman juga berhadapan dong dengan situasi di mana kira-kira menyinggung perasaan si orang ini atau enggak kan. Kira-kira menyinggung perasaan si orang yang menyangka itu memelihara babi ngepet atau enggak gitu. Nah, di satu sisi kalau teman-teman mengkritisnya dengan logis, misalkan teman-teman berangkat pernyataan bahwa bergaji besar tapi memelihara babi ngepet adalah pernyataan yang bodoh sekali, atau pernyataan yang tidak didasari dengan fakta ilmiah. Karena selama ini berapapun jumlahnya kasus babi ngepet di Indonesia yang pernah terjadi di berita, tidak ada satupun yang terbukti gitu. Nah, teman-teman kan punya data, dan opini itu berangkat dari kejelasan informasi. Mau orang itu tersinggung atau enggak, teman-teman tuh memang udah punya data gitu. Teman-teman tuh berangkat dari data yang tepat, data yang valid, data yang logis. Bukan berangkat dari memang opini yang tidak berdasar. Begitu. Jadi intinya ada dua. Pertama kesantunan berbahasa, terus yang kedua kevalidan data yang teman-teman punya. Begitu ya Kak Siska. Oke, baik. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kak Tito dan para writers yang sudah unjuk diri untuk bertanya. Semoga dapat paham gitu ya. Oke, tak terasa nih kita udah di penghujung acara, yaitu penutupan. Jangan sedih teman-teman semua, walaupun sekarang kita berakhir di kajian isu kedua, masih ada kajian isu ketiga, keempat, dan tentunya ada lomba opini dari Departemen Sosmas. Ditunggu ya teman-teman semua. Oke, izinkan saya menyampaikan notulensi daripada kajian isu kita. Yang pertama, Kak Tito tadi mengibaratkan menulis itu adalah memasak. Tentunya dalam memasak kita harus mempersiapkan, menyicipi masakan kita, dan sebelumnya itu kita mempersiapkan, terus kita masak, terus kita minta icipi. Maksudnya kita harus punya bahan dulu apa nih yang mau kita tulis, terus ya udah kita nulis, dan di akhir karena kita tahu nih mungkin dari tulisan kita ada yang salah atau gimana bahasanya, jadi kita minta orang lain untuk membacanya kayak gitu, di review sama orang. Oke, selain itu tadi juga Kak Tito bilang dalam opini itu bukan data yang banyak, tapi harus pendapat kita yang banyak, karena opini itu ya pendapat, jadi harus opini gitu yang banyak. Terus dalam menulis itu tuh pasti kita jenuh, pasti kita bosan, pasti. Bahkan semua hal selain menulis lah pasti ada bosannya kayak gitu kan. Caranya adalah kita harus tahu apa nih yang buat kita nggak bosan. Kita harus dapat stimulus baru, terus kita harus rajin baca tentang materi kita supaya kita ada gagasan gitu. Dan dalam menulis opini supaya nggak menjelek-jelekan orang atau membuat orang lain tersinggung, kita pilih tata bahasa kita, gunakan bahasa yang santun, yang bagus gitu ya. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Tito Trikadavi yang sudah memaparkan materi yang luar biasa, yang semoga dengan ini dapat menambahkan semangat writers dalam menulis opini tentunya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman
kepada teman-teman Brighters yang masih setia nih ada 31 orang. Wah, luar biasa. Semangat terus ya. Oke. Karena sudah mau jam 5, mungkin teman-teman ada kegiatan lain atau mau mempersiapkan untuk buka puasa. Jadi, baiklah, saya tutup acara kita dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kajian isu ketiga, keempat, dan lomba opini dari Departemen Sosmas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman jangan keluar dulu karena kita akan ada sesi foto bersama tentunya untuk dokumentasi ya. Jadi kepada yang perempuan yang menggunakan kerudung dipersilahkan, ayo pakai kerudungnya. Terus buat yang cowok nih, ayo dicari cahaya ilahi supaya fotonya bagus. Dan pastiin teman-teman udah on kameranya, jangan sampai setelah didokumentasi, teman-teman nggak ada, kan udah banyak gaya, tapi nggak ada, kasihan kan? Oke teman-teman, ayo diaktifkan kameranya. Kak Nana, ayo Mukminah diaktifkan. Kak Dewi, Maliha, Kak Aini, Kak Hairani, Kak Alfi. Dina, ayo Ferdina aktifkan aktifkan mikrofonnya. Kak Andra, ayo. Kemarin Kak Andra ada mukanya, sekarang harus ada. Kak Eva, halo Kak Eva. Nadia, ayo Kak Hafifah, Kak Ika. Guys, supaya cepat. Sita, ayo Sita. Kak Isna. Semuanya, Suci, ayo. Oke, dalam hal ini saya serahkan kepada tukang screenshot alias Giro Media Departemen Sosmas yang luar biasa, Saudari Sophie. Ayo. Mungkin bisa di absen supaya on cam teman-temannya. Yang belum on cam silahkan on cam ya, biar kita bisa screenshot. Untuk Kak Dina, ayo Kak Dina, on cam dulu. Mungkin saya hitung Kak dari Dina 3 Herodisa, ya. Kak Ferdina Suhada. Saya hitung mulai ya. 3, 2, 1, senyum. 2, lagi. Ayo yang lain yang belum on cam. 3, 2, 1, Kita senyum. ayo kita gaya bebas, gaya bebas. Ayo bisa gaya bebas teman-teman. 1, 2, 3, senyum. Oke, cukup. Cukup. Oke. Terima kasih banyak para Brighters yang setia, ada 28 orang. Terima kasih banyak Kak Tito Trikadavi yang Masya Allah sudah meluangkan waktu, meluangkan dirinya dan memberikan materi yang begitu luar biasa untuk kita semua. Semoga kajian isu kedua ini bermanfaat untuk menambah semangat kita dalam menulis opini. Mungkin teman-teman nih bisa dicicil nulis opininya. Karena kan bakal ada lomba dari Departemen Sosmas. Oke. Ditunggu juga kajian isu ketiga dan keempat. Dan jangan lupa diajak Brighters lainnya untuk ikut. Supaya rame gitu kan, tambah seru pastinya. Oke. Baiklah. Untuk teman-teman semua, dipersilahkan untuk keluar dari room. Kepada Kak Tito juga dipersilahkan. Terima kasih banyak ya Kak. Mohon maaf jika ada salah, entah itu disengaja ataupun tidak begitu Kak. Terima kasih banyak Kak. Ya, terima kasih kembali teman-teman. Saya izin pamit ya. Silahkan Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kak. Sampai jumpa di kajian isu ketiga.